Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Rezi Mintarja dengan NPM 2210631050085 dari kelas 6A. Di sini saya akan menerangkan terkait materi teori peluang setelah TS dengan dosen pengampu Bapak Ridwan. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Ada percobaan acak atau eksperimen acak di mana ruang sampel atau metanya adalah himpunan tak kosong yang memuat semua kemungkinan hasil dari percobaan acak. Dan kejadiannya itu himpunan bagian dari ruang sampel yang tadi yang atas dan hasil yang diharapkan dari ruang sampel. Dan untuk peluang pemetaan dari sigma aljabar ke interval 0 sampai 1. Kita masuk ke contoh. Eksperimen dadu. Ruang sampel adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk eksperimen koin, untuk ruang sampel ada A dan G atau angka gambar. Kemungkinan kejadiannya yaitu 2 pangkat 2 atau sama dengan 4 kejadian. Koleksi dan subset ruang sampelnya adalah kumpulan dari subset itu sendiri. Contohnya omega 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk koleksi T-nya 1, 1, 2, 1, 2, 3. Berikutnya ada definisi 119. Suatu koleksi A dari subset disebut sigma aljabar jika pertama himpunan himpunan kosong merupakan elemen dari A. Jika A elemen delta, maka A pangkat C elemen delta. Poin ketiga, U5 pangkat U5 min 1 pangkat A hingga sama dengan A J elemen delta. Untuk A gabungan A2 gabungan A3 gabungan sehingga delta. Ke contoh yang pertama. Sini ada ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk A-nya penanta kosong 1 dan 2, 3 merupakan bukan sigma aljabar. Mari kita buktikan apakah benar A sigma aljabar. Mari kita cek. Untuk yang pertama, penanta kosong elemen A benar. Dan untuk yang kedua, karena untuk setiap A elemen A tidak sama dengan A pangkat C bukan elemen A, maka untuk ruang sampel dan A di atas bukan sigma aljabar. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang distribusi seragam. Untuk contohnya yaitu ada ruang sampelnya sama dengan 0 sampai 1 pangkat N, misalkan N sama dengan 2, maka ruang sampelnya didapat yaitu 0,0, 0,1, 1,0, dan 1,1. Untuk N yang sama dengan 3, maka untuk ruang sampelnya ada 0,0,0, 0,1,0, 0,0,1, 0,1,1, 1,0,1, 1,0,0, 1,1,0, dan 1,1,1. Jika pelemparannya sebanyak N, maka untuk ruang sampelnya W1, W2, sampai dengan W ke N. Maka untuk ruang sampel atau omega kita dapat itu 2 pangkat N. Masuk ke contoh yang pertama, misalkan A munculnya angka hmm, pada pelemparan dadu kedua untuk N sama dengan 2. Baik, A sama dengan A per 2
N, 2 pangkat N sama dengan 2 per 2 pangkat N sama dengan 2 per 4. Karena N-nya itu 2, jadi 2 pangkat 2, 4. 2 per 4 sama aja dengan 1/2. Nomor 2, munculnya angka pada pelemparan dadu kedua untuk N sama dengan 3, maka seperti tadi, hasilnya 4/8. 4/8 sama aja dengan 1/2. 1/8 karena 2 pangkat N, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Pada pelemparan keberapa, peluangnya akan selalu sama, yaitu 1/2. Untuk buktinya, 2 pangkat N min 1 sama dengan 2 pangkat N. Sama dengan 2 pangkat N min 1 dikali 2 pangkat min N. Hasilnya 2 pangkat min 1. Atau sama dengan 1/2. Kita masuk ke contoh soal yang lainnya. Berapa peluang siswa menjawab 60 soal dengan benar ketika peluang menjawab tiap soalnya itu 0,2? Tapi kita jawab dengan 100 sampai 60 dikali 0,2 pangkat 60 dikali 1 dikurang 0,2 pangkat 40. 1 kurang 0,2 dapatkan 0,8. Dan untuk ini hasilnya 100 faktorial per 60 faktorial dikali 40 faktorial. Dikali juga 0,2 pangkat 60 kali 0,8 pangkat 40. Hasilnya 2,107 dikali 10 pangkat negatif 18. Hasilnya 0,00 sampai 0,211. Selanjutnya ada distribusi multinomial. Memiliki kategori lebih dari 2, benar dan salah. Misal kategori pilihan ganda A, B, C, D. Contoh soalnya, ini ada M yang sama dengan 3, N sama dengan 2, N sama dengan 6, P1 sama dengan P2 sama P3 sama dengan 1/3, maka P K1 K2 K3 sama dengan N K1 K2 K3 dikali P1 pangkat K1, P2 pangkat K2, dan P3 pangkat K3. Kalau kita ubah untuk P jadi 2,2,2 sama dengan untuk N-nya itu 6, untuk K1 sampai K3-nya itu 2. 6, 2, 2, dan 2 dikali P1-nya 1/3, 1/3 pangkat 2, P2-nya juga 1/3, 1/3 pangkat 2, dan untuk P3-nya juga 1/3, jadi 1/3 pangkat 2. Hasilnya itu 6 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial faktorial dikali 1/9 dikali 1/9 dan dikali 1/9. Hasilnya 10/81 atau 0,12345. Selanjutnya ada distribusi geometri. Mengamati munculnya peluang pada percobaan yang ke K. Misalkan pada pelemparan dadu, K-nya itu 4, dan peluang munculnya 1/6, dan untuk peluang gagalnya 5/6. Contohnya, contoh 1.4.36, B, N, P sama dengan 0. N dan 0, P pangkat 0 dikali 1 min P pangkat N min 0, yaitu pendekatan binomial. Didapatkan N faktorial per 0 faktorial, N faktorial dikurangi 0 faktorial, dikali 1 kali 1 min P pangkat N. Hasilnya itu 1 min P pangkat N, atau sama dengan 1 min 1/2 pangkat 3. 1/2 pangkat 3 hasilnya
1/8. Dan selanjutnya dengan pendekatan geometri, dapatkan 6P, 6P dan kurung K sama dengan 6P, N plus 1 ditambah 6P, N plus 2, dan seterusnya, dapatkan P 1 min P pangkat K min 1. Selanjutnya ada contoh 1.4.37. Untuk K1, K sama dengan 1, G 1/6, K-nya 1 sama dengan 1/6 kali 5/6 pangkat 0. Hasilnya 1/6. Untuk K-nya 2, G 1/6, K-nya 2 sama dengan 1/6, 5/6 pangkat 1. Hasilnya 5/36. Untuk K ke N sama dengan 6 1/6 dan kurung K 1/6, 5/6 dikali pangkat K min 1. Selanjutnya ada fungsi kepadatan peluang. Ada fungsi kepadatan peluang yang diukur yaitu selang atau intervalnya. Untuk syaratnya, syarat kontinunya Px lebih dari sama dengan 0 dan integral negatif hingga sampai hingga Px dx sama dengan 1. Nah, untuk contoh 1,5,3 sama sini ada fx dengan anggota himpunannya f min x untuk x lebih dari sama dengan 0 dan untuk 0 untuk x-nya itu x kurang dari 0. Penyelesaiannya yang pertama yang A, fx sama dengan 1 per pangkat x sama dengan 1/2,718 pangkat x. Untuk yang B, integral negatif hingga sampai hingga untuk E pangkat min x dx sama dengan integral negatif hingga sampai 0 E pangkat negatif x dx plus integral 0 sampai hingga untuk E pangkat min x per dx. Untuk yang integral 0 sampai hingga dapatkan negatif 1 per E pangkat x, dan untuk integral yang negatif hingga sampai 0 didapatkan hasil integralnya 0 hingga limit x mendekati hingga untuk min E pangkat min x dikurangi min E pangkat 0, hasilnya itu limit x mendekati hingga 1 per E pangkat x plus 1 per E pangkat 0 sama dengan 1. Maka B-nya integral negatif hingga sampai hingga E pangkat min x dx sama dengan 1. Selanjutnya ada 1.6 special continuous distribution, terdapat sama dengan x per b alpha per beta, p sama dengan himpunan r sama dengan r. Maka fx dengan anggota himpunannya 1 per beta min alpha untuk x-nya elemen alpha, beta, dan untuk nolnya juga untuk x elemen alpha, beta. Yang A, integral alpha sampai beta untuk 1 per b min a dx sama dengan 1 per beta min alpha
dan kurung X untuk batas atasnya alfa dan batas bawahnya beta sama dengan 1. Maka X berdistribusi seragam kontinu dengan alfanya 1 dan betanya 3. Maka fungsinya adalah fx sama dengan 1 per beta min alfa. Betanya itu tadi 3 dan alfanya 1. Hasilnya maka 1/3 min 1 atau 1/2. Kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu ada fx dengan himpunannya 1/4 untuk x elemen 0,4, 0,0 untuk x untuk bukan elemen dari 0,4. Tentukan berapa peluang untuk f-nya itu 1,3. Dari soal di atas kita dapatkan bahwa untuk a-nya itu 1 dan b-nya 3. Maka f 1,3 sama dengan integral dalam batas bawah 1 dan batas atas 3 1/4 dx sama dengan 1/4 x untuk batas bawah 1 dan batas atasnya 3. Maka 1/4 kali 3 dikurangi 1/4 kurangi 1. 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4 atau sama dengan juga 1/2. Di sini juga ada cara cepatnya, yaitu dengan b min a per beta min alfa sama dengan 3 min 1 dan 4 kurangi 0. Hasilnya 2/4 atau sama dengan 1/2. Sama hasilnya dengan cara yang atas. Untuk nilai B-nya yang ini 3, untuk nilai A-nya 1, untuk nilai beta-nya 4, dan alfa-nya 0. Bisa juga dengan cara seperti ini. Selanjutnya ada distribusi Cauchy untuk PK sama dengan 1/pi kali 1/1 plus X pangkat 2 untuk X elemen bilangan real. Bukti dengan integralnya itu integral min negatif hingga hingga sampai hingga untuk kx dx sama dengan 1/pi untuk integralnya 1/1 plus x pangkat 2 dx. Untuk 1/pi-nya kita keluarkan dulu, jadi 1/pi sama dengan tan pangkat negatif 1x untuk batas bawahnya negatif hingga dan batas atasnya hingga. Dapatkan 1/pi limit x mendekati hingga arc tan x dikurangi limit arc tan x dengan x mendekati hingga juga, maka hasilnya 1/pi dalam kurung pi per 2 negatif kali negatif pi per 2 juga. Maka hasilnya 1/pi dikali pi. Mungkin dapat hasilnya itu 1. Masuk ke contoh lainnya. Misalkan ada dadu dilempar 2 kali, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 dengan syaratnya itu dadu pertama harus genap. Untuk A-nya munculnya mata dadu berjumlah 5. Dapat kita tulis yaitu 41 dengan syaratnya dadu pertama genap itu 4,1, 3,2, 2,3, dan 1,4. Untuk PA-nya A per long sampel. A-nya tadi berjumlah 4, jadi 4/36 atau 1/9. Untuk B-nya munculnya mata dadu genap pada pelemparan pertama, yaitu berjumlah 18. Untuk A irisan B-nya ya, ada 2, yaitu 4,1 dan 2,3. Untuk P, A, dan B sama dengan
irisan B sama dengan B itu 2 per 18 atau sama dengan 1/9. Setelah contoh ini, ada omeganya 1,2,3,4 dan betanya himpunan kosong, omega, dan C-nya himpunan kosong 1, 2,3,4 dan ruang sampelnya. Untuk D-nya himpunan kosong 1 dan 1, 2, 3, 4. Untuk F-nya sama dengan P dalam kurung ruang sampel. Kita cek untuk yang beta terlebih dahulu. Himpunan kosong, nya sama dengan untuk himpunan kosong beta 1 dan omega B2. Yang pertama, himpunan kosong elemen beta betul, dan yang kedua, himpunan kosong elemen beta, beta komplemen elemen beta termasuk omega elemen beta, B2 komplemen elemen beta 3, beta 1 gabungan beta 2 untuk himpunan kosong, ruang sampel elemen beta. Maka untuk yang beta termasuk ke sigma aljabar. Selanjutnya yang C. Dalam kosong, ruang sampel, 1, 2, 3, 4. Untuk yang pertama, himpunan kosong, elemen C. Kedua, himpunan kosong komplemen, elemen ruang sampel untuk himpunan kosong komplemen, elemen C. Satu komplemen elemen 2,3,4 untuk satu komplemen elemen C. 2,3,4 komplemen untuk elemen 1 sehingga 2,3,4 angka komplemen elemen C. Yang terakhir, ruang sampel omega C elemen dan kosong untuk omega komplemen elemen C. Ya, untuk C1 irisan C2 dan irisan C3 irisan C4. Jadi C masuk ke dalam sigma aljabar. Untuk yang D bukanlah sigma aljabar karena tidak ada komplemennya. Di yang ini tuh sigma hingga untuk K elemen 3 untuk P dalam kurung K sama dengan sigma P dalam kurung 1 min P pangkat K min 1 sama dengan P-nya kita keluarkan jadi misalnya 1 min P pangkat K min 1 dapatkan 1 min P pangkat K per 1 min P. Kita operasikan menjadi P dalam kurung 1 min P pangkat 1 per 1 min P ditambah 1 min P pangkat 2 per 1 min P ditambah 1 min P pangkat 3 per 1 min P ditambah sehingga dan seterusnya sama dengan didapatkan hasilnya yaitu 1 tambah 1 min P ditambah 1 min P kuadrat.
Karena bentuk di atas merupakan bentuk deret geometri, maka P dalam kurung satu per 1 min dalam kurung 1 min P sama dengan P dikali 1 per P, maka hasilnya itu 1. Ya, contoh selanjutnya untuk fx, mau tanya f pangkat min x untuk x dari sama dengan 0, f pangkat min x berasal dari fx sama dengan 1 per f pangkat x sama dengan 1 per 2,718 pangkat x. Karena nilai e-nya itu 2,718. Untuk yang 0, untuk x yang kurang dari 0 sudah terdefinisi. Misalkan di sini ada integral negatif tak hingga sampai tak hingga px dx sama dengan 1 per pi untuk integral negatif tak hingga untuk 1 per 1 tambah x pangkat 2 dx, maka untuk integralnya didapatkan 1 per pi untuk tan negatif 1 per negatif x negatif tak hingga sampai tak hingga 1 per pi untuk limitnya x sampai tak hingga arctan x negatif limit arctan x untuk yang ini limitnya dari x hingga negatif tak hingga, untuk yang ini dari x sampai tak hingga mendekati tak hingga. Ya, jadi hasilnya 1 per pi per 2 min pi per 2 hasilnya pi, maka 1 per pi kali pi sama dengan 1. Dan mungkin cukup sekian beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.